Apakah kamu pernah mendapat kata-kata manis sebagai ungkapan cinta darinya? Kata-kata manis memang tidak sampai membuatmu diabetes, tapi terkadang ada cinta yang hadir dalam bentuk yang lebih halus yang tak terlihat oleh mata. Pada video kali ini, kami akan membahas beberapa tanda dia sebenarnya mencintaimu secara dalam. Mari simak video ini sampai selesai. Cinta yang paling dalam seringkali tidak datang dengan pengakuan besar atau gestur dramatis. Cinta yang paling dalam hadir diam-diam, bisa menyusup lewat perhatian kecil, kesabaran yang tak terlihat, dan keberanian untuk tetap bertahan. Banyak dari kita terlalu sibuk mencari tanda-tanda cinta yang keras dan mencolok, hingga lupa bahwa cinta sejati justru sering bersembunyi di balik hal-hal yang paling sederhana. Pernahkah kamu merasa dicintai, tapi tidak yakin? Dia memang tidak pernah bilang secara langsung kalau dia cinta kamu, tapi ada sesuatu dalam caranya menatap, mendengar, dan memahami yang membuatmu bertanya-tanya, apakah ini cinta, atau hanya kebiasaan? Dalam dunia psikologi, cinta yang mendalam memiliki pola-pola unik yang bisa dikenali, terutama jika kita cukup peka untuk melihatnya. Video ini akan membongkar tanda-tanda yang sering luput dari perhatian, tapi justru menjadi bukti paling kuat bahwa seseorang mencintaimu lebih dalam dari yang kamu kira. Mari simak sampai selesai. Yang pertama, dia konsisten hadir saat kamu membutuhkan. Dalam teori keterikatan psikologi, kehadiran emosional adalah salah satu indikator utama cinta yang sehat. Orang yang mencintaimu secara dalam tidak hanya hadir saat senang, tapi juga saat kamu bingung, rapuh, atau merasa gagal. Hebatnya, dia tidak menghilang ketika keadaan menjadi sulit. Konsistensi ini bukan sekadar soal waktu, tapi tentang komitmen emosional. Dia mungkin tidak selalu bisa menyelesaikan masalahmu, tapi dia akan tetap ada, mendengarkan, dan memberi ruang untukmu merasa aman. Kehadiran seperti ini menciptakan secure base, yakni landasan psikologis yang membuatmu merasa cukup kuat untuk menghadapi dunia. Misalnya, saat kamu sedang stres karena pekerjaan, dia tidak berkata, "Sabar saja," lalu pergi. Tapi sebaliknya, dia malah bertanya tentang keadaan dan menawarkan diri untuk mendengarkan ceritamu. Yang kedua, dia mengingat hal-hal kecil tentangmu. Seseorang yang mencintaimu secara dalam akan memperhatikan detail kecil yang bahkan kamu sendiri sering lupakan. Dalam psikologi, ini disebut attentive memory, kemampuan mengingat informasi yang dianggap penting secara emosional. Contohnya, ketika kamu sedang sedih, dan dia tiba-tiba mengirim lagu yang pernah kamu bilang bisa menenangkan hatimu. Itu bukanlah suatu kebetulan, tapi itu adalah bentuk perhatian yang lahir dari rasa cinta. Hal-hal kecil ini menunjukkan bahwa kamu bukan sekadar teman ngobrol baginya, tapi lebih dianggap sebagai seseorang yang keberadaannya bermakna. Ketika seseorang menyimpan detail tentangmu, itu berarti dia memproses kehadiranmu secara emosional, bukan hanya kognitif. Yang ketiga, dia tidak memaksamu menjadi orang lain. Cinta yang sehat tidak datang dengan tuntutan untuk berubah menjadi versi yang tidak kamu kenali. Dalam psikologi, ini disebut unconditional positive regard, sebuah konsep dari Carl Rogers yang berarti menerima seseorang tanpa syarat. Orang yang mencintaimu secara dalam akan mendukung pertumbuhanmu, bukan mengontrolnya. Dia tidak memaksamu untuk berpakaian seperti yang dia suka, atau menyuruhmu berhenti melakukan hal yang kamu cintai. Sebaliknya, dia mendukungmu menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Ia mungkin memberi masukan, tapi tidak pernah memaksakan kehendak. Contohnya, jika kamu suka menulis puisi dan dia tidak terlalu paham sastra, dia tetap akan membaca karyamu, memberi semangat, dan mengatakan kalau dia bangga atas karyamu. Yang keempat, dia menunjukkan empati, bukan sekadar simpati. Empati adalah kemampuan untuk merasakan apa yang orang lain rasakan, bukan hanya memahami dari luar. Dalam psikologi, empati adalah fondasi dari hubungan yang intim dan sehat. Seseorang yang mencintaimu secara dalam akan berusaha memahami perasaanmu, bahkan ketika kamu tidak bisa menjelaskannya dengan kata-kata. Dia tidak hanya berkata, "Kasihan," kepadamu, tapi dia juga mengatakan kalau dia bisa bayangkan betapa beratnya itu. Empati membuat seseorang hadir secara emosional,
bukan hanya secara sosial. Ia tidak menghakimi, tidak menyederhanakan masalahmu, dan tidak membandingkan dengan pengalamannya sendiri. Misalnya, saat kamu kecewa karena gagal mencapai target, dia tidak berkata, "Ya sudah, coba lagi." Tapi dia akan berkata kepadamu kalau dia percaya atas usaha kerja kerasmu dan bangga sama kamu. Yang kelima, dia mau belajar tentang duniamu. Cinta yang dalam membuat seseorang ingin tahu lebih banyak tentangmu, bukan hanya permukaan, tapi juga isi kepalamu. Ketika seseorang mencintaimu, ia akan tertarik pada hal-hal yang kamu sukai, bahkan jika itu bukan dunianya. Dia mungkin mulai membaca buku yang kamu rekomendasikan, menonton film yang kamu suka, atau bertanya tentang hal-hal yang kamu geluti. Ini bukan karena dia ingin terlihat pintar, tapi karena dia ingin lebih dekat denganmu melalui pemahaman. Contohnya, jika kamu suka astronomi, dia akan bertanya, "Kenapa kamu suka bintang?" dan benar-benar mendengarkan jawabannya. Ingat, cinta sejati tidak hanya ingin memiliki, tapi juga ingin memahami. Yang keenam, dia tidak takut bicara masa depan bersama. Salah satu tanda cinta yang mendalam adalah keberanian untuk membicarakan masa depan, termasuk tentang komitmen. Dalam psikologi hubungan, ini disebut future orientation, yakni kemampuan melihat pasangan sebagai bagian dari rencana hidup jangka panjang. Dia mungkin tidak langsung bicara soal pernikahan, tapi dia akan menyebutmu dalam rencana-rencananya. Dia mungkin akan bertanya apakah kamu ikut pindah jika dia pindah kerja. Ini menunjukkan bahwa dia melihatmu sebagai bagian dari hidupnya, bukan hanya pengisi waktu. Contohnya, saat dia ditawari beasiswa ke luar negeri, dia tidak langsung menerima. Dia mungkin langsung mengatakan padamu kalau dia harus mikirin kamu juga. Cinta yang sesungguhnya tak selalu hadir dengan kemewahan atau kata-kata manis yang berlimpah. Ia seringkali muncul dalam bentuk yang sederhana namun bermakna, seperti kesediaan mendengarkan saat kamu tak mampu berkata-kata, atau kehadiran yang tak pernah meminta sorotan. Tanda-tanda cinta yang dalam bukanlah hal yang bisa dipaksakan atau dipalsukan, ia tumbuh secara alami, dan hanya bisa dikenali oleh hati yang jujur. Setelah mengenali 6 tanda yang telah kita bahas, mungkin kamu mulai melihat hubunganmu dari sudut yang berbeda. Bisa jadi, selama ini kamu telah dicintai dengan cara yang paling tulus, hanya saja belum menyadarinya. Karena cinta yang dalam tak selalu berisik, tapi ia konsisten. Ia tak selalu terlihat, tapi ia terasa. Semoga video tadi bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa like dan subscribe, serta share ke teman atau media sosial. Sampai jumpa di video berikutnya.